Itu contohnya. Contoh lagi. Ini banyak tersinggung kalau saya ngomong nanti. Nggak apa-apa. Ini kan tempat membicarakan ya. Nah, namanya otokritik. Otokritik. Oke. Contohnya. Kan banyak yang percaya. Fir'aun itu dikeraskan Tuhan katanya. Oke. Ya kan? Ya. Nggak baca Alkitab sih, baca buku. Nggak. Temurun. Penjelasan apa yang Pak Winyo temukan? Saya baca langsung. Yang mengeraskan hati itu Fir'aun sendiri. Ya. Dari awal. Ya. Sampai tulah ke-6 barulah Tuhan marah dikeraskan. Bukan saya mau mengatakan orang lain sesat, atau si A sesat, atau si B sesat, tanpa pandang bulu atau tanpa dasar. Tetapi saya mengikuti apa yang Yesus teladankan untuk mengatakan seseorang sesat. Seperti ucapan Tuhan kita Yesus Kristus dalam Matius 22 ayat 29. Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Jadi, yang sesat adalah mereka yang tidak mengerti kitab suci, tetapi sok mengerti kitab suci. Itulah yang terjadi pada dua orang pendeta yang tidak paham atau mengerti kitab suci, sehingga sesuai pengajaran Yesus bahwa yang tidak paham atau tidak mengerti kitab suci adalah orang sesat, terutama pendeta sesat Wigniotanto. Ia berkata bahwa Tuhan baru mengeraskan hati Firaun setelah tulah ke-6. Ya. Dari awal. Ya. Sampai tulah ke-6 barulah Tuhan marah dikeraskan. Yang dimaksudnya adalah baru tulah ke-6 dalam Keluaran 9 ayat 12. Baru Allah mengeraskan hati Firaun. Sebab dari awal kata pendeta sesat ini, Firaun sudah mengeraskan hatinya. Keluaran 9 ayat 12 bunyinya, tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga ia tidak mendengarkan mereka, seperti yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa. Bagi pendukung pendeta sesat Tanto ini pasti bersorak, itu pendeta kami benar. Namun untuk membuktikan pendeta Tanto itu tidak paham kitab suci sehingga ia sesat menurut Yesus Kristus, kita hanya menunjukkan ayat sebelum tulah ke-6, di mana Allah mengeraskan hati Firaun. Bahkan sebelum tulah pertama dijatuhkan, Allah sudah mengeraskan hati Firaun. Maka akan terbukti bahwa pendeta Tanto ini pendeta yang tidak paham kitab suci, sehingga ia mengajarkan pengajaran yang sesat, meskipun ini bukan hal esensial. Memang betul ada yang berkata ini mungkin bukan hal esensial, urgen atau penting dan fundamental. Namun ini membuktikan ia tidak dibimbing Roh Kudus. Hanya ada dua pilihan, dipenuhi dan dibimbing Roh Kudus atau dibimbing roh penyesat. Jika sudah terbukti ia tidak dibimbing Roh Kudus, maka sudah pasti dipenuhi roh penyesatan. Saya akan menunjukkan ayat sebelum tulah ke-6, Allah sudah mengeraskan hati Firaun. Bahkan sebelum tulah pertama, kita dapat baca bahwa Allah mengeraskan hati Firaun pertama kali sebelum tulah dilakukan di Keluaran 4 ayat 21. Firman Tuhan kepada Musa, pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu kau perbuat di depan Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya, sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Jadi sudah terbukti pendeta Wigniotanto ini adalah pendeta sesat, sebab rencana Allah itu sudah sejak kekekalan, dan Tuhan berdaulat mengeraskan dan menegarkan hati siapa yang dihendakinya. Bukan Tuhan mengikuti apa perbuatan manusia seperti Firaun, baru Tuhan mengeraskan hatinya Firaun. Itu Tuhan tidak maha tahu. Tuhan yang tergantung perbuatan ciptanya, itu Tuhannya Pak Wigniotanto. Tuhan odong-odong, Tuhan gak jelas kedaulatannya. Kedua adalah elaborasi pengajar sesat macam Andre Tunggal, elaborasinya dengan Roma pasal 1. Mari kita dengar. Ya. Jadi karena Fir'aunnya sudah mengeraskan hati, maka Tuhan hukum. Ya. Dengan mengeraskan hati Fir'aun. Nah, itu saya hubungkan dengan Roma pasal 1. Roma pasal 1 ketika dikatakan sebab murka Allah telah nyata bagi mereka yang di situ kita baca konteksnya mereka yang melawan Tuhan. Nah, jadi murka Allah itu dinyatakan dengan apa? Dinyatakan dengan maka Allah menyerahkan mereka pada hawa nafsu. Yes. Jadi Tuhan itu membiarkan mereka yang untuk berjalan dalam kembalannya. Pendukung Andre Tunggal pasti teriak lagi. Itu nyambung penjelasan Andre Tunggal. Perlu Anda ketahui kalau mau nyambung dengan pembahasan tentang Allah memeraskan hati Firaun atau Firaun memeraskan hatinya sendiri, menurut
pendeta sesat Tanto, maka ayat yang dipakai adalah Roma 9 ayat 17 sampai 18. Kenapa Andre Tunggal dan pendeta Tanto tidak tahu ayat ini? Karena mereka tidak dibimbing Roh Kudus, sehingga mereka pasti sesat. Oleh karena dibimbing roh penyesat, kita baca Roma 9 ayat 17 sampai 18. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Jadi, ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Perhatikan Roma 9 ayat 17 sampai 18, ayat yang powerful. Tuhan membangkitkan seorang raja penyembah berhala, jelas seorang berdosa. Tetapi Tuhan menggunakan orang berdosa ini untuk memperlihatkan kuasanya dan juga agar namanya masyhur di seluruh bumi. Jadi Tuhan bekerja bukan hanya dalam hal baik atau lewat orang benar saja, tetapi lewat orang jahat. Seorang raya pagan penyembah berhala pun Tuhan bekerja untuk menunjukkan kuasanya dan agar namanya masyhur di seluruh bumi. Ini sesuai dengan Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Lalu Paulus menambahkan dalam Roma 9 ayat 18 bahwa Tuhan menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Apakah ini berarti Firaun yang dibangkitkan Tuhan mengeraskan hatinya sendiri baru Tuhan mengikutinya? Atau Tuhan yang berhendak mengeraskan atau menegarkan hati siapa yang dikehendakinya sudah ia tetapkan sejak kekekalan? Orang waras yang dibimbing Roh Kudus pasti mengatakan Tuhanlah yang berkehendak mengeraskan hati seseorang sejak kekekalan. Tetapi orang sesat dibimbing roh penyesat seperti pendeta Tanto dan Andre Tunggal pasti bilang itu Firaun atau manusia, baru Tuhan mengikuti kehendak manusia dan mengeraskan hati Firaun. Tuhannya pendeta Tanto tergantung pada manusia ciptaannya. Tetapi Tuhan saya adalah tempat manusia bergantung, bukan sebaliknya. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. 1 Tesalonika 5 ayat 21. Jadi saudara juga wajib menguji setiap pengajaran. Uji segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kalau yang salah dan tidak baik apalagi menyesatkan, jangan diterima sebagai kebenaran. Sebab tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.